Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sundari, NPM 2024030020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Program Katalog Produk UMKM. Yang pertama yaitu tujuan. 1. Pengelolaan data produk yang efisien memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola informasi produk mereka dengan lebih terstruktur dan efisien. Kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari dan menemukan produk mereka butuhkan dengan filter pencarian. Yang ketiga yaitu mendukung pemasaran produk, membantu pelaku UMKM dalam pemasaran produk mereka dengan cara yang lebih terorganisir, katalog yang rapi, informatif dan dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan peluang penjualan. 4. Mendorong penggunaan teknologi, mengedukasi pelaku atau pembuat produk UMKM tentang pentingnya teknologi dalam pengelolaan usaha. Untuk yang kedua yaitu manfaat proyek. Apa sih manfaat proyek saya? Yaitu 1. Pengolahan data yang terstruktur. Program ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menyimpan dan mengelola informasi produk secara terorganisir sehingga memudahkan dalam pencarian pengelolaan data. 2. Efisiensi waktu. Dengan sistem yang otomatis dan pelaku UMKM dapat menghemat waktu dalam penambahan dan mencari dan menampilkan produk sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan bisnis lainnya. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan aksesibilitas. Konsumen dapat dengan mudah menemukan informasi tentang produk yang mereka cari, meningkatkan peluang bagi pelaku UMKM. 4. Mendukung pemasaran. Katalog yang informatif dapat berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif, menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya tarik produk. Yang pertama adalah judul. Judul saya yaitu Program Katalog Produk UMKM. Di sini mendeklarasikan nama program sebagai Katalog Produk UMKM. Ini. Di sini yaitu uses CRT. Apa sih uses CRT? Adalah menginput unit CRT yang menyediakan fungsi untuk manipulasi layar seperti CLRSCR untuk membersihkan layar. Nih. Di bawahnya ada type, ada produk record, nama string, harga real, deskripsi string, dan end. Apa sih? Mendeklarasikan tipe data sebagai record yang menyimpan informasi tentang produk termasuk nama, harga, dan deskripsi. Ini dia. Untuk di bawahnya yaitu var. Var adalah mendeklarasikan variabel. Var itu variabel. Mendeklarasikan variabel produk. Produk array ini 1 sampai 100 yaitu untuk menyimpan hingga 100 produk. Ini jumlah produk integer untuk menyimpan jumlah produk yang telah ditambahkan. Terus di bawahnya itu adalah prosedur tambahkan produk, mendeklarasikan prosedur tambahkan produk untuk menambahkan produk baru ke dalam katalog. Ini. Di bawahnya ada return, masukkan nama, masukkan harga, masukkan deskripsi produk, dan jumlah produk. Kita dari atas dulu yaitu masukkan nama produk. Di bawahnya produk, jumlah produk. Itu meminta untuk memasukkan nama produk dan menyimpan di indeks berikutnya dalam array produk. Ini. Untuk di bawahnya
Untuk masukkan harga produk, itu meminta pengguna untuk memasukkan harga produk dan menyimpannya. Di bawahnya lagi memasukkan deskripsi produk. Itu meminta pengguna untuk memasukkan deskripsi produk dan menyimpannya. Untuk jumlah produk, meningkatkan jumlah produk dan memberi tahu pengguna bahwa produk telah berhasil ditambahkan. Untuk di bawahnya, kita ke bawah dulu. Ini elsewhere return katalog sudah penuh. Itu jika jumlah produk sudah mencapai 100, program memberitahu pengguna bahwa katalog sudah penuh. Tidak bisa ditambahkan kembali. Seperti itu. Di bawahnya itu itu mendeklarasikan produk. Tampilkan produk untuk menampilkan semua produk yang telah ditambahkan di atas. Yang telah kita tambahkan tadi. Di bawahnya integer. Apa sih integer? Itu mendeklarasikan ini pasti integer ini. Itu untuk mendeklarasikan variabel i, itu yang ini untuk digunakan dalam float ya. Di bawahnya ada begin if jumlah produk sama dengan 010. Itu adalah ini dia. Kita nih itu untuk memeriksa apakah tidak ada produk dalam katalog atau ada. Begitu. Baiklah, untuk di ini return tidak ada produk dalam katalog itu jika katalog kosong, member tahu pengguna, memberitahu pengguna. Jika katalognya kosong, member ini akan memberitahu bahwa penggunanya kosong begitu. Kita ke bawah lagi. Ini kita sampai di daftar produk. Ini daftar produk ini jika ada produk menampilkan header daftar produk. Untuk for i sama titik 2 sama dengan 1 jumlah do itu memulai flow untuk mencetak setiap produk dari 1 hingga jumlah produk yang kita buat. Untuk return produk ke-1, nama, harga, dan deskripsi ini itu untuk menampilkan detail setiap produk termasuk nama, harga dengan format 2 desimal dan deskripsi diikuti garis pemisah. Ini garis pemisahnya ya. Oke. Ini NN ini tuh untuk menutup blok prosedur yang di atas. Untuk ini prosedur cari program itu untuk mendeklarasikan prosedur cari produk untuk mencari produk berdasarkan nama yang kita input tuh apa sih, kayak produk apa sih gitu ya. Terus di sini ada var cari nama integer ini, kita blok aja nih begini sampai boolean ini nih, itu tuh yang cari nama ini untuk menyimpan nama produk yang dicari. Kalau i ini integer itu untuk floatnya, ditemukan boolean ini untuk menandai apakah produk ditemukan atau tidak. Lanjut, begin sampai return dan readline ini kita blok ya. Ini
itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama produk yang ingin dicari, ya. Untuk di bawahnya itu ditemukan sama dengan false ini, ya. Itu menginisialisasi ditemukan sebagai false. Untuk di bawahnya itu ada for i sama dengan 1 tuh jumlah produk do. Itu yang ini, ntar kita blok ya. Ini itu untuk memulai loop yang memeriksa setiap produk yang telah diinput di atas. Ini if ada produk i nama cari den. Ini ya, mana sih ini? Itu untuk memeriksa apakah nama produk pada indeks i sama dengan nama yang kita cari. Indeks i itu yang ini. Oke. Terus di bawahnya itu ada lagi namanya produk lagi, nama lagi, harga lagi, deskripsi ini apa sih gitu kan, sampai di break. Break itu kan putus ya. Itu jika produk ditemukan, menampilkan detail produk dan mengubah ditemukan menjadi true, lalu keluar dari loop seperti itu. Terus di bawahnya lagi tuh kita sampai di if lagi, if not ditemukan then return product and gitu kan. Ini if ini sampai n ini itu jika produk tidak ditemukan setelah loop di atas memberitahu produk. Jika kita cari produk apa yang kita cari gitu kan, tapi nggak ada gitu di produk katalog ini, berarti dia nanti akan memberitahu bahwa produk ini tidak ada, seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada begin sampai CLSCR jumlah produk. Ini mulai program utama membersihkan layar dan menginisialisasi jumlah produk menjadi 0 gitu. Ini kan ada 0. Terus di bawahnya lagi kita ketemu return lagi. Report. Tapi ininya report ya. Sampai DLN ini itu tuh untuk menampilkan menu utama dan meminta pengguna untuk memilih opsi dari yang telah ditaruh di atas. Ada opsi 1, 2, 3, dan 4. Lalu di bawahnya ada case pilih off 1, 2, 3, 4. Ini itu untuk menggunakan struktur case untuk memanggil prosedur yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna di atas gitu ya. Jadi ini ada else, return, dan end. Ini apa sih? Ini jika pengguna memilih yang tidak ada atau tidak valid akan memberitahu pengguna gitu. Pilihan tidak valid sih kan, coba lagi karena tidak ada gitu. Terus di bawahnya ada return until pilihan 4 itu ini, dan n ini 3 ini nih di bawah ini untuk mengulangi menu sehingga pengguna memilih opsi 4 untuk keluar gitu. Diakhiri dengan N yang menandai berakhirnya program. Jadi kalau sudah N titik ini sudah berakhir program yang telah kita buat gitu. Baiklah, ini contoh produk yang sudah selesai atau sudah jadi, yaitu seperti ini. Kita dari atas ini sudah, hasilnya sudah bisa ya. Ini kita runkan untuk melihat hasil. Run. Pilihan menu 1 itu tambahkan menu. Kita ingin menambahkan menu apa sih gitu kan. Kita enter, masukkan nama produk, yaitu produk saya, yaitu yang pertama pengen masukkan ayam
geprek. Ayam geprek ya, enter. Harganya berapa ya? Kita masukkan harga 12.000. Masukkan harga 12.000. Terus deskripsinya yaitu dengan ayam dan sambal rawit yang fresh ya, biar dan lalapan selalu ya, kalau ayam geprek itu pakai lalapan serta tempe tahu. Tempe tahu tuh pasti ada nggak sih di ayam geprek, yaitu tahu goreng, bukan rebus, goreng. Dan tambah, jangan nanti nggak mau tambah kerupuk, nah gitu. Terus kita enter lagi, kita tampilkan nomor 2 ya, satu lagi ya, enter. Kita masukkan produk kita yaitu Tekwan ya, Tekwan Palembang. Depan kampus itu ada Tekwan, enak banget. Kita si harga 10.000, murah, depan kampus itu. Terus deskripsinya yaitu terbuat dengan ikan tenggiri asli ya, nggak palsu, dan dengan nggak berisik ya, isian ayam cincang. Jadi pengen Tekwan nih, cincang tambah dengan kaldu asli ya, iyalah ya, enggak ya, nggak apa-apa ya, kuah kaldu asli. Oke, kita enter, kita pilih ke produk 2 itu. Nih udah ada ini tuh deskripsinya. Terus kalau kita 3 itu cari produknya, nggak ada, kita nggak mencari, kita menampilkan. Masuk ayam geprek, enter tuh, produk temukan. Kita ke 4 itu keluar, jadi kita ke sini lagi. Jadi gitu aja mungkin hasil programnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.